Gianyar yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kecamatan Ubud menampilkan berbagai kasana kesenian dan prosesi adat khas Kabupaten Gianyar yang selain mengandung nilai estetika yang tinggi, juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Barisan pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik mengenakan kostum payas madya serta diapit oleh dua gadis yang mengenakan riasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesona. Selain itu di sisi kanan dan kiri juga dihadirkan bala pati untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pes air ini. Barisan selanjutnya menampilkan pesona joget bagus Gianyar yang diikuti truna-truni Gianyar memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan gong beri. Let's transition, ladies and gentlemen. Now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar is time presented by Ubud District. And the procession begins with the black bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas madya costume. Following this ashram of joget bagus Gianyar and truna-truni Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature costume payas agung is not just attire, it's a symbol of beauty. And this event is accompanied by the majestic gong beri ensemble. Suasana kesucian ayat ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan kekuatan bel yang terdiri atas kober, bebandrangan, payung agung, dan sungkaku. Barisan ini diiringi dengan gamelan berbentuk sajian keindahan beragam keindahan tradisi budaya Gianyar dilanjutkan dengan barisan pembawa gemukan yang diiringi dengan gamelan angklung. Ladies and gentlemen, the atmosphere of Sanchitri is further elevated with a line of uparanga, including umur-umur, technical flags, kober, bebandrangan, spears, payung pagut, and tedung agung, secret umbrellas, accompanied by the fragrant sound of the Kalikutul Gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong Joko, legong Lasam, dan legong Semarandana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's Peda Year, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jobok, Legong Lasam, and Legong Semarandana. And each dance represents
Gianyar Artistic Legacy. Cewek dalamnya. Selanjutnya sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya yaitu tradisi siat sambut. Siat sambut adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pemungkukan, yakni sehari sebelum hari raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandi kala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melihat Allah dari satu korban yang dilakukan dengan mengucapkan masyarakat desa. Tradisi tersebut ini memiliki nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, siat sambut juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir hujan serta menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Penggerubukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or Sandi Kala. Sebagai sajian pamungkas Duta Band Ayat Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang bertajuk kisah lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dikisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini, meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Keturunan kaum Sukawati yang dibenturkan oleh serangan
Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Cokorda Gedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Cokorda Gedekara. Datanglah para dayang untuk menyambut Cokorda Gedekara bersama istrinya, Gusti Ayurai, anak dari Gusti Ngurah Bijabun yang diloloskan ke arah timur laut. Demi menghindari ancaman nyawa, maka Cokorda Gedekara berpamitan kepada istrinya. Dengan mata yang menyiram bara dan dada yang disirami keyakinan. Pada akhirnya, Cokorda Gedekara berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Langkah demi langkah perjalanan Cokorda Gedekara diiringi oleh pasukan sedianya yang lengkap dengan persenjataannya. Akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambada. Cokorda Gedekara akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit, Cokorda Gedekara kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gedekara yang membawa senjata tombak lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Cokorda Gedekara melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Gedekara, dan nama tempat itu tergema kepanjangan bernama Sinakerta.
dari Kabupaten Gianyar.